RBT9 FM, The Music Factory. Halo, selamat pagi kawan The Music Factory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program RBT Top 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan RBT dimanapun Anda berada. Saya Billy Pranata kembali hadir menemani Anda dalam program RBT Talk 90 edisi Rabu 9 Oktober 2019. Nah, pada pagi hari ini kawan RBT kita akan membahas sebuah diskusi yang cukup menarik yang kami angkat, yakni menuju Pilkada Serentak Kabupaten Kota di Provinsi Riau. Nah, untuk membahas tema kita pada pagi hari ini sudah hadir dua narasumber di studio kita. Yang pertama ada Bapak Nugroho Noto Susanto selaku Komisioner KPU Riau. Selamat pagi Pak Nugroho. Selamat pagi Bung Billy dan juga pendengar RBT. Ya, aku manggilnya Pak Nugroho atau Bang Nugroho atau apa nih yang paling enak kawan RBT denger? Bung Nugi aja. Bung Nugi ya. Oke, Bung Nugi, selamat datang di RBT. Terima kasih juga sudah hadir di tengah kesibukannya untuk menyempatkan diri bersama kami berdiskusi di sini. Oke, terima kasih. Kemudian narasumber kita kedua ada Bapak Gema Wahyu Adinata SH selaku anggota Bawaslu Riau. Selamat pagi Pak Gema. Pagi Mas Billy. Ini masih muda, aku jadi gak enak manggil Bapak nih. Manggil abang atau apa nih? Boleh Bang Gema. Bang Gema ya. Sebenarnya Bang Nugi ini lebih muda 1 tahun dari saya. Gitu ya? Ya. Kayaknya ada upaya pengalihan. Ada diskriminasi dari Bung Billy. Kita nggak disebut muda. Dia lihat wajah. Enggak. Ini faktor ini nih jabatannya, makanya jadi gak enak nih harus manggil bapak atau abang gitu. Oke, manggil abang aja deh biar enak kawan RBT juga manggilnya. Oke, nah berbicara mengenai Pilkada Serentak Kabupaten Kota di Riau tahun 2020 nih, Bung Nugi dan Bang Gema. Ini masyarakat Riau secara keseluruhan, Pekanbaru secara khusus mungkin bertanya-tanya kapan sih sebenarnya pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tersebut, nah gitu kan. Dan di mana saja sih, apakah memang di seluruh Provinsi Riau di 12 kabupaten kota atau seperti apa? Karena sampai saat ini kan informasinya juga belum begitu intens karena mungkin masih bisa dibilang masih begitu lama ya prosesnya. Saya ke KPU deh, ke Bung Nugi. Bang Nugi, kapan sebenarnya sih Pilkada Serentak 2020 itu digelar dan di daerah mana saja sih gitu? Baik, terima kasih Bung Billy dan pendengar RBT. Sesuai dengan regulasi yang ada dan juga sudah terbit PKPU Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan daripada pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Di sana ditetapkan bahwa pemilihan atau yang biasa kita sebut dengan pilkada gitu ya. Jadi sebenarnya kalau di regulasi itu sebutan hukumnya itu adalah pemilihan. Nanti Bang Gema bisa menjelaskan juga hal itu. Tapi sudah lazim kita sebut sebagai pilkada. Itu akan diselenggarakan pada 23 September 2020. September 2020. Benar. Dan di Jakarta kemarin di Jakarta Convention Center sudah di launching lah ya, 1 tahun menjelang pemilihan serentak 2020, tepat pada tanggal 23 September 2019. Itu langsung Ketua KPU Republik Indonesia meluncing lah ya, kira-kira 1 tahun jelang kita menyelenggarakan pemilihan serentak. Artinya 23 September 2020 nantinya ya, akan pemungutan suara begitu. Ya. Dan tadi Bung Billy bertanya soal berapa jumlah kabupaten kota yang ada di Riau. Itu ada sekitar 9 ya. 9 itu terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kota Dumai. Nah, 8 itu ada Indragiri Hulu, ada Kuantan Sengingi, ada Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Siak, dan Kota Dumai. Kota Dumai. Yang tidak menyelenggarakan itu adalah Kampar Kabupaten, Kota Pekanbaru, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Nah, ini 3 kabupaten sudah 2 kabupaten 1 kota telah menyelenggarakan pemilihan dan periodenya sedang berjalan, belum habis ya. Seingat saya kemarin Kota Pekanbaru itu 2017 ya.
2017. dan Kampar juga 2017. Kemudian yang Indragiri Hilir itu berbarengan dengan pemilihan gubernur 2018. Jadi sesuai dengan aturan, insya Allah itu akan dibuat pada tahun 2024. Akan ada serentak selama belum ada perubahan regulasi. Saya kira itu. Oke, baik, informasi awalnya seperti itu ya, Bung Nugi ya. Nah, ini berbicara mengenai apa sih sebenarnya tahapan yang sudah atau akan dilakukan oleh KPU kabupaten kota yang ada di 9 kabupaten kota tadi, Bung Nugi? Baik, kalau merujuk dari PKPU 15 2019, tahapan itu banyak sekali ya. Nah, kalau pertanyaannya yang sudah, jadi begini, tahapan itu kan ada 2 kategori. Satu tahapan perencanaan dan atau persiapan gitu ya. Satu tahapan penyelenggaraan. Kalau penyelenggaraan itu kan umum disebut sebagai misalnya yang teknis gitu ya. Misalnya pengumuman calon, pendaftaran calon, penetapan calon, sampai misalnya hari H pemungutan suara, penetapan calon terpilih, itu penyelenggaraan. Nah, yang persiapan itu misalnya, dan itu sudah berjalan sebagian ya. Misalnya satu perencanaan program dan kegiatan itu kan lebih awal ya. Itu sudah berjalan dan terakhir selesai 30 September. Di dalam jadwal lampiran PKPU 15 itu disebutkan bahwa maksimal selesai tanggal 30 September dan semua sudah menyelesaikan itu. Berikutnya yang masih berjalan, sebagian sudah selesai dan sebagian masih ada yang belum. Nanti juga teman-teman Bawaslu juga bisa menambahkan, yaitu apa yang disebut dalam PKPU 15 itu sebagai penandatanganan NPHD. Jadi semacam naskah perjanjian hibah daerah. Anggaran ya? Anggaran. Jadi penganggaran pemilihan itu dialokasikan oleh APBD. Kecuali beberapa yang memang misalnya rutin ya, misalnya gaji apa itu bisa dari APBN gitu ya. Nah, tapi kalau kecenderungan mayoritas peruntukan anggaran itu dari APBD, makanya ada istilah NPHD. Nah, kabar baiknya dari 9 kabupaten kota yang akan menyelenggarakan pemilihan khusus KPU nih ya, nanti yang Bawaslu biar disampaikan oleh Bawaslu, KPU sudah menandatangani 8 kabupaten yang telah menandatangani NPHD dengan pemerintah daerah. Hanya 1 yang belum. Nah, ini itu adalah Indragiri Hulu. KPU Indragiri Hulu. Nah, kenapa belum? Nah, ini persoalan. Padahal begini ya, dalam jadwal itu maksimal kan 1 Oktober. Maksimal 1 Oktober itu ada dalam lampiran. Sekarang tanggal 9 Oktober. Nah, kalau di 8 kabupaten kota itu ada yang telah menyelesaikan pada tanggal 30 September. Itu di Rokan Hilir, yang pertama Rokan Hilir. Nah, dan kebetulan alhamdulillah waktu itu KPU dan Bawaslu melakukan supervisi dan sekaligus menyaksikan penandatanganan di Bagansi Api-Api. Bahkan kebetulan kami berdua juga hadir di situ ya. Memang kompak kami berdua ini ya kan, pasangan serasi gitu kira-kira ya. Berikutnya disusul beberapa kabupaten kota. Tanggal 1 Oktober ada 6 kabupaten. Yang 1 menyusul tanggal 2 itu Kuantan Sengingi. Nah, sementara selain daripada Kuansing dan Rokan Hilir itu di tanggal 2 Jadi tidak tanggal menjadi 1 persoalan Oktober. di luar tahapan atau seperti apa? Iya, memang di dalam PKPU kan tidak ada sanksi ya, karena beda struktur organisasinya gitu. Jadi sanksi KPU tidak bisa memberikan sanksi kepada pemerintah daerah. Itu menjadi kewenangan dari Kemendagri. Nah, kalau bicara soal konsekuensi, tentu konsekuensinya berpotensi memperlambat tahapan yang sedang dipersiapkan lainnya kan. Misalnya nih 1 November itu tahapan sosialisasi sudah harus jalan, ya kan? Nah, sementara tahapan sosialisasi itu kan juga butuh persiapan. Persiapan itu of course.
Jadi anggaran yang saya maksudkan itu kan ada dalam NPHD. Tapi tahapan pemilihan selain daripada penandatangan NPHD itu sudah ada yang bisa jalan dari 1 November. Apa itu? Diantaranya adalah sosialisasi, BIMTEK untuk KPU provinsi, kabupaten, kota itu sudah bisa mulai dari November. Kalau misalnya tiba-tiba NPHD belum ditandatangani, telat banget misalnya ini misal nih ya, sementara mereka dipanggil ke Jakarta. Nah ini kan persoalan juga gitu. Proses penganggarannya terpaksa kan Pak Dul ya. Minjem sini, minjem Pakai sana, dulu. gitu-gitu. Pak Dul ya istilah Pak Dul. ini. Baru dengar saya istilah ini. Ya, ini menarik ini istilah dari Bung Billy ini kan. Tapi alhamdulillah progresnya untuk Inhu, Kemendagri kan kemarin sudah manggil tuh ke Jakarta hari Senin ya. Iya, Senin berarti tanggal 7 ya? Tanggal 7 semua kabupaten kota yang belum menandatangani NPHD. Dan kebetulan di Riau kan di KPU ada Inhu di Riau khususnya, sehingga mereka berangkat ke Jakarta. Dan kemudian inisiasi daripada Kemendagri, mereka membuat berita acara maksimal tanggal 14 Oktober KPU Inhu dan Pemda Inhu harus sudah melakukan penandatanganan NPHD. Nah itu mudah-mudahan juga tidak molor lagi lah ini ya. Baik. Artinya memang tinggal Kabupaten Indragiri Hulu yang belum menandatangani NPHD tadi. Iya benar. Baik Bung Nugi, kita rehat dulu sebelum saya nanti bertanya ke Bang Gema mengenai sejauh apa sih persiapan dari Bawaslu Kabupaten Kota yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak di 2020. Kawan RBT tetap bersama kami di program RBT Talk 9 edisi Rabu 9 Oktober 2019.